melakukannya, kita menyebutkan di dalam hati itu dibarengi dengan perbuatannya. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi bermaksud untuk melakukan sesuatu, muqtarinan dibarengin bi fi'lihi dengan melakukannya. Ada actionnya. Kalau yang tadi kita cuma nanti Pak Husen saya mau ke rumah ya, tapi entar besok pagi Pak Husen besok saya mau ke rumah, emang udah rencana, bukannya niat. Walaupun dengan bahasa begini, Pak Husen besok saya pengen niat ke rumah Pak Husen, tapi pelaksanaannya besok. Itu bukan sebuah niat, tapi ajang, rencana namanya itu. Wa takunun niyatu inda ghusli, dan adanya niat itu inda ghusli ketika membasuh awwala juz'in minal wajhi. Jadi adanya niat ketika wudhu itu karena niat itu menjadi rukun yang pertama, fardu wudhu yang pertama. Ketika niat itu dibarengi dengan membasuh wajah, dibarengin tuh pas wajah. Beda sama ini yang sama puasa niatnya. Kalau niat puasa mah itu dilakukannya malam hari sebelum imsak, seperti itu. Beda kalau seperti wudu, sholat, istinja, ya itu dibarengi dengan perbuatannya ini. Tapi kalau misalnya puasa niatnya malamnya, puasanya besok. Nah itulah, jadi kalau seandainya kita melakukan wudhu dengan niat, ada pertanyaan bahwasanya gimana kalau seandainya kan tempatnya niat itu ada di hati ya, tidak diucapin, nggak usah diucapin. Kalau misalnya diucapin itu mah lafadznya aja. Jadi kita niat wudhu misalnya nawaitu wudu'a, ada yang begitu, atau langsung nawaitu raf'al hadasil asghari, saya niat mengangkat atau menghilangkan hadas kecil, atau saya niat wudu menghilangkan hadas kecil. Nah itu kan yang nawaitunya kita ucapin itu hanya ucapan aja lafadznya. Pada hakikatnya tempatnya niat itu di hati, ketika dibarengi dengan membasuh muka di hati. Pokoknya intinya pembarengan niat, tujuan maksud kita itu dibarengi dengan rukun yang kedua, itu membasuh muka ketika wudhu. Fisani wasani, dan fardu wudhu yang kedua itu ghuslu jami'il wajhi, yaitu membasuh seluruh wajah atau muka. Kemarin telah diinfokan bahwasanya kita mengetahui yang disebut dengan wajah, muka itu batasannya itu dari atas sampai bawah, dari atas ke bawah itu dari tempat
tumbuhnya rambut sampai di sini kan ada tulang, ada tulang di sini tulang sampai ke sini, ini tulang ini, ini ada batasan tulang. Nah ini disebut dengan wajah. Kalau ini berarti bukan wajah ya, leher. Pokoknya wajah itu yang disebut dengan wajah itu dari tempat tumbuh rambut ini sampai batasan tulang. Itu secara dari bawah, dari atas ke bawah. Kalau dari samping ke samping atau horizontal itu dari pentil kuping kanan sampai pentil kuping kiri, itu batasan wajah. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun, dan apabila di atas wajah ada bulu-bulu tipis, ini kayak ini bulu tipis ini. Atau ada kadang kan di muka itu suka ada bulu-bulu tipis tuh. Di apa? Ya aneh-aneh kan disebutnya itu. Bulu tipis itu apabila di atas wajah ada bulu yang tipis atau yang tebal, maka wajib isolul ma'i, maka wajib menyampaikan air ilaihi kepada wajah itu, pada bulu-bulu itu tadi. Harus dibasuh juga nih. Ya. Termasuk jenggot dan kumis, nanti ada bahasan ini. Wa amaliyahu, dan adapun jenggot arojulu, dan adapun jenggot laki-laki al-kashifah, dan apabila adapun mengenai jenggot laki-laki yang kasifah yang tebal nih, kayak contoh ada di kayak ini contoh kayak misalnya ada jenggot yang tebal, dan jenggot ada macam-macam ya. Ada jenggot tebal, yang tipis, yang berapa lembar. Kalau kata teman saya mah itu yang tipis, jenggot politis ada, jenggot ekonomis ada, ekonomis ada, jenggot politis ada. Ya, ekonomis. Wa amma liyatu rajuli kashifatu bi anlam yaral mukhatabu basyarataha min khilaliha, dan apabila ada jenggot laki-laki yang tebal, cara pembuktian itu, misalnya saya ngobrol dengan Pak Husen, nih, lawan ngobrol, Pak Husen ngelihat jenggot saya, ini kulit jenggot tumbuh jenggot pertama nih kelihatan nggak Husen? Apa ketutupan sama jenggot? Ketutupan. Nah, itu contoh seperti ini nih, kalau jenggot yang tebal itu, yang kalau seandainya ini di sini disebutkan bahwasanya bi analam yang mukhatabu, apabila tidak terlihat oleh lawan bicara, itu fayakfi goslu dohiriha, maka cukup dengan membasuh johirnya aja, nggak usah yuk dalamin digosok-gosok gitu. Kalau yang tebal, tapi dengan syarat itu, dengan apa? Dengan tidak, ketika kita lagi bicara berhadapan gitu, dia kagak ngeliat ini tempat tumbuhnya jenggot itu. Ya, jadi pembuktiannya begitu. Pembuktiannya itu lawan bicara nih ngeliat tempat tumbuh jenggot nggak nih? Kulitnya masih kelihatan nggak?
gitu. Nah itu kalau seandainya emang kulitnya tidak kelihatan yang lawan bicara itu, nah itu fayakfi